Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Mansur di channel ini Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana kita mengelola nilai setelah kita melakukan suatu evaluasi. Misalnya nanti saya akan mencontohkan evaluasi penilaian tengah semester Bapak Ibu. Jadi kita sudah membuat soal, di sini nanti akan saya peragakan atau mencontohkan soal penilaian tengah semester sebanyak 20 nomor, tipe soal adalah pilihan ganda. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu semuanya untuk melihat atau mengelola nilai dari para peserta didik kita yang telah mengikuti penilaian atau evaluasi itu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu semoga dengan adanya ini Bapak Ibu bisa terbantukan dan bisa mengolah nilai dengan baik Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja. Tentunya Bapak Ibu adalah masuk di ini, di portal office.com-nya. Jadi pastikan Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu ini kita masuk ke sini dulu, office-nya, kemudian kita masuk dengan akun kita Bapak Ibu semuanya. Ini contoh ya. Oke, ini kita masuk. Oke Bapak Ibu. Tentunya setelah masuk seperti ini, kita pilih Microsoft Form dengan cara mengklik yang di atas ini Bapak Ibu, baru kita form. Oke, kita pilih form. Setelah masuk di form di Microsoft Form Bapak Ibu, kita mencari soal PTS kita Bapak Ibu. Ini masih diunggah, masih mencari dulu Bapak Ibu. Oke, ini sudah terbuka. Ini beberapa soal Bapak Ibu. Nah, kalau saya hanya mencari ini Bapak Ibu, ini contoh. Contohnya ini saya ambil ini. Oke. Ini contoh ya. Oke, sudah terbuka Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan bahwa evaluasi itu yang kita buka atau soal itu yang kita buka Bapak Ibu. Nah, ini kita harus pastikan itu. Nah, ini kita memastikan dulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah apakah benar penilaian tengah semester ini matematika kelas 9. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, 9 jumlah soal 20 nomor. 2.20. Nah, ini menandakan saya perbesar dulu Bapak Ibu semuanya. Oke. Ini kita bisa lihat ada 74 responden. Artinya ada 74 yang sudah mengisi Bapak Ibu semuanya. Nah, ini. Ini setelah itu kita bisa langsung, ini kan soalnya Bapak Ibu ya. Ini soalnya kita pilih ini responden. Langsung Bapak Ibu pilih yang ini ya. Oke, pilih itu. Nah, kita bisa melihat dulu Bapak Ibu. Ini sudah jelas, kita bisa melihat berarti ada 74 responden. Rata-rata skornya adalah 8,7. 87 Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ini aktif semuanya, rata-rata skornya. Nah, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama dulu melihat analisisnya dulu Bapak Ibu. Nah, ini analisis kita. Ada ini Bapak Ibu. Oke. Ini soal nomor 1 saya adalah ada 22 yang benar. Nah, ini. Nah, ini di sini analisisnya Bapak Ibu bahwa 22 dari 74. Jadi 30% benar. Jadi 22 yang benar dari 74. Jawabannya kuncinya yang memilih ini Bapak Ibu. Soal nomor 2 ini 57 responden yang benar,
42 dari 74, hanya 57% yang benar di sini. Ini analisisnya dan ini Bapak Ibu yang pertama dulu mungkin kita bisa perhatikan, lihat semuanya. Nah ini. Nah, setelah kita melihat ini Bapak Ibu sudah yakin, maka yang pertama kita print dulu ini Bapak Ibu. Kita simpan dulu sebagai bahan kita. Nah, cara mengambil analisisnya itu di sini Bapak Ibu. Ini. Di langkah pertama dulu. Ini Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ini kemudian kita pilih nih. Kita mau print laporannya ini Bapak Ibu. Kita print. Setelah kita print, karena kita mau bisa langsung Bapak Ibu print out di printer kita, dihubungkan dengan printer sini. Sini Bapak Ibu. Kalau saya dulu simpannya ke PDF dulu Bapak Ibu. Saya biasanya menyimpannya ke PDF dulu. Ini PDF. Ini kalau Bapak Ibu mau hubungkan dengan printernya masing-masing silahkan. Tapi saya simpan dulu dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Oke, semuanya saya mau simpan, kita langsung pilih print Bapak Ibu. Setelah print diminta di mana disimpan, saya mau simpannya di sini umpamanya. Ya, di genap, kemudian ini Bapak Ibu. Saya tuliskan di sini nilai matematika kelas 9. Contoh Bapak Ibu ya, nilai PTS. Oke, setelah itu baru kita save Bapak Ibu. Ingat di mana lokasinya kita simpan. Itu satu. Yang kedua adalah kita melihat nilainya Bapak Ibu. Nah, ini ada review answer. Artinya kita mau melihat lembar jawaban dari setiap siswa Pak Ibu. Ini lembar jawaban dari setiap siswa. Nah, ini biasanya di sini kalau dia pilihan ganda, kita pindah saya perlihatkan dulu satu Bapak Ibu. Nah ini, namanya Rizky Ardiansa, ini lembaran jawabannya Bapak Ibu. Nah, dia nomor 1 benar. Jadi ini pun bisa kalau Bapak Ibu mau print out, ini juga bisa Bapak Ibu. Ini kalau mau print out, contoh saya mau print out satu saja Bapak Ibu di sini. Nah, ini print respon. Print lagi. Rizky Ardiansa. Nah, kita bisa tulis sini Bapak Ibu. Ini sudah ada namanya ini, sudah ada namanya. Kelasnya juga ada ini. Kita bisa print. Kalau Bapak Ibu mau membagikan ke siswanya. Nah, ini lembar jawaban Rizky umpamanya Pak Ibu. Kita simpan. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu. Setelah kita melihat semuanya, biasanya di sini Bapak Ibu adalah kalau ada pilihan esai, soal esai, sini biasanya dilihat dulu. Karena kalau di esai itu Bapak Ibu semuanya harus dinilai manual di sini. Tapi ini ada semua pilihan ganda, karena dia pilihan ganda semuanya, maka kita langsung post score di sini Bapak Ibu. Post score. Nah, ini kan belum semua Bapak Ibu, masih di anggrek, belum dinilai Bapak Ibu ini. Maka kita centang semuanya ini, kita pilih ini nama karena kita mau centang semuanya secara otomatis. Ini Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu pilih yang ini, post score. Jadi supaya tidak satu-satu Bapak Ibu. Oke. Maka di sini akan berubah statusnya, sudah jadi post-it Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini semua Bapak Ibu, maka kita kembali lagi, kita back lagi Bapak Ibu di sini. Kita back lagi. Nah, untuk melihat di mana tadi? Kita melihatnya di sini Bapak Ibu. Open in Excel. Jadi kita akan mendownload dulu file Excel-nya Bapak Ibu. File Excel. Jadi perlu saya sampaikan bahwa soal ini dari 4 kelas, saya hanya membuat satu link saja Bapak Ibu. Tetapi saya membuatkan satu atau dua pertanyaan identitas, yaitu nama dan kelas. Sehingga nanti pada saat kita mendownload
file Excel-nya itu langsung kita bisa filter terkait dengan nama dan kelasnya. Bisa juga pakai cara lain, yaitu Bapak Ibu membuatkan 4 link ya. Tapi saya hanya pakai yang ini saja Bapak Ibu. Kita buka dulu. Oke. Kita buka dulu Bapak Ibu file Excel-nya dulu. Apakah sudah terbuka? Kita lihat dulu Bapak Ibu semuanya. Kayaknya belum terbuka ya. Oh ini Bapak Ibu, kita buka. Ini sudah. Nah ini Bapak Ibu, ini sudah terbuka. Ini sudah. Nah ini. Jadi tadi itu ada 74. Ini benar, ada 74 respon. Ini sudah ada Bapak Ibu. Ini. Nah, inilah semuanya. Nah, ini kan semua laporan Bapak Ibu, mulai dari semua identitas yang ada di soal itu semua muncul di sini. Ini Bapak Ibu semuanya. Ada jawaban setiap nomornya, semua di sini. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu. Ini jawaban-jawabannya anak-anak kita. Ini semuanya Bapak Ibu. Nah, ini semua dari 20 nomor. Nah, yang kita butuhkan untuk pengolahan nilai adalah nama sama kelas sama nilai Bapak Ibu. Yang ini adalah nilai akhirnya. Ya, oke. Kalau ini nama siswa, kalau ini nama kelas. Nah, ini tadi saya bilang fungsinya itu adalah karena hanya saya membuat satu link Bapak Ibu, maka semua kelas 9 masuk di sini. Nah, supaya mudah kita filter dulu Bapak Ibu. Nah, ini. Kita mau lihat dulu nilainya khusus yang 9A. Maka kita filter dulu, hanya kita 9A saja Bapak Ibu. Nah, maka di sini hanya 9A yang ada Bapak Ibu ini. 9A. Maka yang inilah nama-namanya kita copy dulu masuk. Kita copy dulu. Kita copy dulu. Kita buatkan file baru. Ini Bu, kita bisa membuat sini adalah banyak. Di sini ada nomor, kemudian di sini ada nama siswa. Kita buka Excel baru, kemudian di sini bisa saya tuliskan sini poin atau skornya, skor saja Pak Ibu ya. Skor sini adalah kelas dulu. Kelas, kemudian skor. Skornya kemudian nilai. Nah, ini Pak Ibu. Atau poin di sini. Terserah nanti mau poin mau skor terserah Pak Ibu. Apa saja nilainya. Maksudnya di situ yang tertera nanti di form tadi itu. Ini Bapak Ibu. Kemudian kelasnya kita bisa copy di sini juga. Ini semua kelas 9A umpamanya Bapak Ibu. Oke. 9A. Oke. Kemudian skornya di sini ini Bapak Ibu. Ini skornya. Ini skor ya. Oke. Oke Bapak Ibu. Karena tadi di sini di formnya itu Bapak Ibu semuanya, saya menggunakan dari setiap soal itu, saya hanya beri skornya 1 Bapak Ibu. Skor jadi skala 1 sampai 10, jadi 10. Nanti Bapak Ibu yang memberikan nilai 4 dan sebagainya itu ya di urusan dari setiap untuk pelajaran. Nah, supaya ada nilainya Bapak Ibu, maka di sini saya buatkan rumusnya saja. Kita buatkan rumusnya. Ini dibagi dengan dibagi dengan 20 kali dengan 100. Nah, ini Pak Ibu. Nah, ini nilainya. Jadi kalau dia dapat poin 6, maka nilai akhirnya adalah 30. Inilah nilai dari saya copy saja ini.
Nah, ini Pak Ibu, contoh ya. Jadi nilainya. Nah, ini kita bisa buatkan dulu ini, kita buatkan garisnya dulu Bapak Ibu semuanya. Kita hilangkan dulu ini. Oke. Oke. Ini kenapa belum copy ya? Oke. Oke Bapak Ibu. Oke. Kita bisa, nah ini supaya ini sama, sorry. Langkah selanjutnya kita mau urut dulu sesuai dengan abjad. Kita pilih ini, baru pilih sortnya, kita sorter sini. Nah ini Pak Ibu, baru kita taruh nomor. Oke. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi inilah nilai dari. Nah, tinggal kita bagaimana mau buatkan kopja di sini juga bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu sini bisa menuliskan nilai PTS Matematika kelas 9A umpamanya. Ya, SMP Negeri 2 Pansit ya. Terserah Bapak Ibu mau buat seperti itu tinggal kita bagaimana mengolah itu. Yang pasti saya hanya menyampaikan dulu di Microsoft Form-nya saja dulu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi jadilah kita mungkin bisa tulis ini adalah Maret 2023 guru mata pelajaran. Oke. Mansur. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Maka jadilah nilai kita, tinggal print out kemudian store ke bagian kurikulum atau kita simpan sebagai arsip Bapak Ibu. Nah ini. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke form sini Bapak Ibu. Nah, kita ke sini. Mau lagi ambil yang kelas 9B, itu bisa saja Pak Ibu. Tinggal filter lagi di sini. Filternya di mana? Di kelasnya sini. Ini Bapak Ibu. Cari lagi, centang lagi yang 9B. Jadi yang dicentang lagi 9B Pak Ibu ini. Jadi kita centang lagi, sorry. Bapak Ibu centang lagi yang B-nya. Ini B. Baru kita oke. Maka yang muncul hanya kelas 9B saja Bapak Ibu. Nah, kita mau ambil lagi namanya boleh. Ini bisa kita copy saja supaya apa namanya? Kita tidak membuat format lagi sini Bapak Ibu, ini sudah 9B, ganti ini menjadi 9B umpamanya. Tadi ini adalah supaya kita bedakan 9A Bapak Ibu. Nah, ini kalau lagi copy lagi ini ke 9C. Nah, 9B tadi ya. Kita copy tadi ini Bapak Ibu semuanya sama. Kita copy dari namanya dulu. Nama dulu ini. Nama dulu. Oke. Ctrl C, kemudian masuk ke sini. 9B namanya. Oke. Oke. Oke Bapak Ibu. Ini karena diambil 2, kita tambah lagi sini. Oke. Kemudian kelasnya tinggal di copy saja Pak Ibu nih. Bisa langsung copy dari sini juga. 9B ya. Ini Pak Ibu 9B. Untuk C masuk lagi ke sini 9B. Oke, apakah semua sudah ada? Kemudian nilainya lagi, skornya maksud saya. Skornya Bapak Ibu. Skornya itu ada di sini. Ini. Oke. Untuk C, kemudian kita masuk ke sini, poin. Nah, maka dia di sini otomatis baru Bapak Ibu. Nah, kita tinggal oke. Ini kita urut lagi Bapak Ibu, kita sort lagi ini yang oke. Kita tinggal merubah-rubahnya saja nih Bapak Ibu.
bagaimana kelincahan kita, mau pakai model lain ya itu mungkin ada yang lebih cepat Bapak Ibu silahkan. Oke, selesai 9B. Begitu pula seterusnya Bapak Ibu. 9C, 9D. Nah inilah kita tinggal simpan Bapak Ibu. Ya. Kita save, kemudian nilai PTS Matematika kelas 9 umpamanya. Kita pakainya di mana? Kita simpan di Oke, kita save di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, langkah selanjutnya saya kira sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Tinggal itu kemudian ya selesai Bapak Ibu. Tinggal kita lapor. Nah, itulah mungkin dan jangan lupa Bapak Ibu di sini supaya ini tidak dikerja berulang-ulang lagi, Bapak Ibu silahkan di sini dikunci saja Bapak Ibu, atau di endage-nya itu mengerjakannya sudah selesai, kita taruh saja tanggal yang hari ini di jam ya 12 itu sudah selesai Bapak Ibu. Jadi lewat dari jam ini 12 itu tidak bisa lagi dikerjakan. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan bagaimana mengelola nilai kita sehingga menghasilkan nilai akhir PTS Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.